2 tugas bahasa Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan dengan materi proposal dan deskripsi. Dengan saya Dian Dextiana, rekan saya Rika Putri, saya Erin dan Larissa, saya Denisa Septiani Ananda Salok, dan saya Nur Anissa Puspitasari. Baik, untuk memanfaatkan waktu dengan baik, langsung saja pemateri 1 akan disampaikan oleh Nur Anissa Puspitasari. Baik, saya akan menyampaikan materi mengenai proposal. Proposal sendiri merupakan sebuah media penyampaian ide mengenai suatu peluang dalam berbagai aktivitas seperti penawaran bisnis, kemudian ada penelitian maupun proyek yang bersifat baik secara individu maupun kelembagaan, yang mana dirumuskan dari sebuah keadaan tertentu yang akan menguntungkan pihak yang mengajukan maupun pihak investor. Di dunia bisnis, pada dasarnya proposal adalah usulan atau keinginan untuk melakukan sesuatu dan berniat mengajak pihak lain untuk bekerja sama. Sedangkan dalam dunia pendidikan atau penelitian, proposal dianggap sebagai sebuah rencana matang yang disusun oleh seorang penulis atau peneliti sebelum melakukan penelitian, baik untuk keperluan penelitian di lapangan maupun perpustakaan. Perlu adanya kerangka proposal. Maka dari itu proposal ini biasanya menjelaskan tentang jenis kegiatan yang dilakukan hingga menyentuh berbagai aspek yang menyertainya. Sebut saja seperti latar belakang, penentu tema kegiatan, bahan dan alat yang diperlukan, biaya yang dibutuhkan, dan lain sebagainya. Untuk struktur proposal sendiri, yang pertama ada halaman judul, yang kedua ada daftar isi, yang ketiga ada bab 1 yang mana pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian maupun manfaat penelitian tersebut. Yang kedua ada bab yang keempat ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka yang berisi tentang review literatur, batasan konseptual, kerangka teori atau hipotesis. Selanjutnya ada bab 3 metodologi yang berisi metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan data teknik analisis data. Kemudian ada data pustaka, dan yang terakhir adalah nilai. Beberapa fungsi proposal sebagai berikut. Ada yang pertama, memperoleh persetujuan dari instansi atau sponsor yang bakal memberikan pendanaan. Yang kedua, untuk menyampaikan maksud dan inti dari rencana penelitian yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, untuk menjelaskan maksud secara keseluruhan dari rencana yang sudah dibuat. Yang terakhir, untuk memperoleh sarana dan kebutuhan selama penelitian berlangsung. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang kita ketahui proposal memiliki tujuan. Yang pertama, untuk memecahkan atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, untuk menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki teori. Yang ketiga, menemukan, mengembangkan, dan memperbaiki metode kerja. Dan ada manfaat proposal. 1. Menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam pelaksanaan kegiatan. 2. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan. Ketiga, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor dan mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Dan ciri-ciri proposal. 1. Berisi rencana kerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Kedua, bersifat pemberitahuan awal dari kegiatan. Ketiga, mencantumkan latar belakang dan tujuan dari kegiatan tersebut. Keempat, ada pihak yang mengajukan dan ada pihak yang menerima. Kelima, menggunakan bahasa formal atau bahasa baku. 6. Ada struktur penulisan. Ketujuh, disusun secara sistematis. 8. Isinya bisa dipertanggungjawabkan. Yang 9, biasanya berupa lembaran yang berjilid atau berbentuk digital. Metodologi berikutnya disampaikan oleh rekan saya. Ya, syarat proposal. Ketika menulis proposal ada dua hal yang harus kita lakukan agar materi tersebut
tersebut bisa memenuhi syarat untuk diajukan sebagai proposal. Yang harus diperhatikan yaitu ada 4. 1. Harus memiliki unsur proposal yang tersusun sistematis. 2. Harus dibuat dengan jelas, mudah dimengerti, dan juga logis. 3. Jenis kegiatan yang akan dilakukan harus ditulis secara detail serta harus dapat direalisasikan. Dan keempat, jika terdapat rencana anggaran atau biaya kegiatan, harus ditulis secara realistis dan akuntabel. Jenis-jenis proposal, jika dilihat dari aspek proposal, maka terbagi menjadi 5 jenis, yaitu 1. Proposal penelitian kuantitatif, yaitu berupa pemecahan masalah ilmiah yang bersifat dapat dihitung secara pasti. 2. Proposal penelitian pendidikan, yaitu untuk penelitian di bidang pendidikan. Proposal ditujukan untuk penelitian di lingkungan pendidikan baik sekolah maupun perguruan tinggi. 3. Proposal penelitian kualitatif. Proposal kualitatif kebalikan dari proposal kuantitatif yang dijelaskan sebelumnya. 4. Proposal penelitian kesehatan adalah proposal yang bersih di bidang kesehatan. 5. Proposal penelitian pengembangan, yaitu proposal yang berisikan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Langkah-langkah menyusun proposal. Sebelum membuat proposal penelitian dan skripsi, mahasiswa haruslah memahami jenis penelitian yang akan mereka lakukan dengan baik. Dari beragam macam penelitian ilmiah dan penelitian lainnya, seperti penelitian kualitas yang cenderung mengedepankan cerita dan tulisan namun tidak poin statistika. Penelitian kuantitatif yang cenderung pada perhitungan dengan menggunakan rumus, sehingga penelitian pusaka yang membedah suatu buku. Maka poin-poin yang harus kita bahas dan kemukakan di sini adalah sebagai berikut. Ada 10, yaitu 1. Halaman judul, 2. Latar belakang, 3. Rumusan masalah, 4. Batasan masalah, 5. Tujuan penelitian, 6. Manfaat penelitian, 7. Landasan teori, 8. Metode penelitian, 9. Struktur keterangan laporan, dan 10. Daftar usaha. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Materi selanjutnya itu skripsi. Pengertian skripsi merupakan sebuah karya ilmiah pada bidang studi yang ditulis oleh seseorang mahasiswa dari program sarjana S1. Pada semester kuliah, bidang studi karya ilmiah skripsi ini adalah salah satu dari berbagai persyaratan untuk menyelesaikan studi program yang diambil oleh mahasiswa. Skripsi dapat ditulis berdasarkan hasil penelitian
Selanjutnya manfaat skripsi. Yang pertama sebagai syarat menyelesaikan studi S1. Yang kedua sebagai bentuk pengabdian mahasiswa tingkat akhir dan menguji kualitas diri mereka. Yang ketiga sebagai motivasi untuk dapat menyelesaikan tugas seberat apapun bentuknya. Yang keempat memberi referensi kepada adik tingkat yang akan sampai pada tahap penyusunan skripsi di tahun yang mendatang. Yang kelima sebagai dokumentasi atas apa yang telah diteliti dan sebagai sarana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memiliki peran tersendiri dalam menyelesaikan perkuliahan. Metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang mengikuti antara lain prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Jenis metode penelitian secara umum. Yang pertama metode penelitian kuantitatif, yang kedua metode penelitian kualitatif, yang ketiga metode penelitian campuran kombinasi antara dua metode di atas. Jenis metode penelitian menurut kegunaannya. Yang pertama penelitian murni. Penelitian murni ini bertujuan untuk mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan yang langsung dan bersifat praktis. B. Penelitian terapan. Penelitian terapan ialah penelitian yang bertujuan memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. C. Penelitian aksi. Penelitian aksi yang juga sering disebut dengan istilah action research bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan cara melakukan serangkaian tindakan yang khusus. D. Penelitian kebijakan. Metode penelitian kebijakan ialah penelitian yang bertujuan untuk menentukan suatu kebijakan berdasarkan data dan fakta yang di lapangan. Yang E. Penelitian evaluasi. Penelitian seperti ini bertujuan untuk memberikan penelitian pada program tertentu, kegiatan serta kebijakan yang ditujukan untuk mengintervensi masyarakat. Jenis metode penelitian berdasarkan sifat masalahnya. Yang pertama historis, deskriptif, perkembangan, kasus, korelasional, eksperimental, kuasi eksperimental, kausal komparatif, dan terakhir tindakan. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Adapun tahap penyusunan skripsi. 1. Pengajuan judul skripsi. 2. Penunjukan dosen pembimbing. 3. Penyusun proposal skripsi. 4. Proses bimbingan skripsi. 5. Pelaksanaan seminar proposal. 6. Pelaksanaan penelitian. 7. Pelaksanaan seminar hasil penelitian. Dan yang terakhir adalah materi ujian skripsi. Isi dan materi skripsi. 1. Berkaitan dengan program studi dan jurusan dari mahasiswa yang bersangkutan. 2. Memiliki pokok permasalahan yang jelas. 3. Masalah dibatasi. 4. Materi memenuhi 3 kriteria penelitian, yaitu validasi hasil, mengandung kebaruan atau novelty, dan memberikan kemanfaatan. Syarat-syarat skripsi. 1. Skripsi harus bersifat komunikatif. 2. Skripsi harus jelas dan cermat. 3. Skripsi harus benar-benar objektif. Dan yang terakhir, skripsi harus langsung mengenai sasar. Materi selanjutnya. Baik, kita masuk ke dalam fungsi skripsi. Fungsi skripsi pertama sebagai pendidikan dan pengajaran. 2. Penelitian dan pengembangan. 3. Kurikuler. 4. Evaluasi. Dan 5. Administratif. Sistematika skripsi. Sistematika penulisan skripsi dibagi dalam 3 bagian utama. Yang pertama, bagian awal. Bagian awal disebut juga sebagai bagian muka skripsi, terdiri atas 1. Halaman judul. 2. Halaman sampul dalam. 3. Halaman persetujuan. 4. Halaman pengesahan penguji. 5. Halaman pernyataan keaslian skripsi. 6. Kata pengantar dan 7. abstrak. B. Bagian isi. Bagian isi merupakan bagian utama skripsi yang dikerjakan dan harus memuat hal-hal sebagai berikut.
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi operasional. Bab 2, bab 2 akan tinjauan pustaka. Bagian-bagian yang akan ada pada bab ini antara lain landasan teori, hasil penelitian dan yang relevan, kerangka pikir penelitian, pertanyaan penelitian. 3. Bab 3 atau metode penelitian. Bagian-bagian yang akan ada pada bab metode penelitian antara lain 1. Jenis penelitian, 2. Lama-lama penelitian, 3. Tempat dan waktu penelitian, 4. Objek dan subjek penelitian, 5. Instrumen penelitian, 6. Teknik pengumpulan data, dan 7. Teknik analisis data. 4. Bab 4 atau hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini harus mencakup antara lain hasil penelitian dan 2. Pembahasan. Bab 5 atau penutup. Bab terakhir ini memuat beberapa bagian. 1. Kesimpulan dan saran, 2. Implikasi. C. Bagian akhir. Pada bagian akhir penelitian bisa memuat daftar pustaka dan material-material yang digunakan dalam penelitian. Ini ada contoh skripsinya. Demikian presentasi dari kami yang dapat kami sampaikan. Banyak salah, banyak kata yang telah berkenan kami maafkan sebesar-besarnya. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Baik, cukup. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.